Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa Islami. Apa yang akan saya bagikan ini mungkin terasa seperti panggilan untuk bangun, tetapi inilah saatnya untuk bertindak. Kamu telah menjalani perjalanan ini karena suatu alasan, dan sekarang waktunya untuk melangkah maju. Tidak ada lagi menunggu, tidak ada lagi keraguan. Jika kamu ada di sini, itu bukan kebetulan. Allah membawamu ke sini karena sudah saatnya kamu memasuki potensi terbaikmu. Ini adalah momen di mana doa-doamu mulai terjawab. Ujian terakhir dan paling krusial telah tiba dengan satu tantangan. Bertindak sekarang, apapun risikonya. Transformasi yang kamu tunggu ada di balik keputusan ini. Itu tidak akan mudah, tetapi akan sangat berharga. Inilah saat di mana kesabaran dan keyakinanmu akan diuji. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kamu melakukan 3 hal cepat. Tekan tombol suka. Subscribe untuk membantu kami mencapai 20.000 subscriber. Tulis di komentar, Bismillah, aku siap. Kata ini akan mengirimkan sinyal kuat ke alam semesta dan memperkuat energi spiritual dalam dirimu. Jika kamu benar-benar seorang yang terpilih, tetaplah bersama saya sampai akhir. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang telah kamu nantikan. Setelah kamu melewatinya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hari ini, saya berdiri di hadapanmu bukan hanya sebagai seorang pembicara, tetapi sebagai suara yang mengingatkan di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh kelalaian. Saya berdiri di hadapanmu sebagai seorang penyampai pesan yang diamanahi untuk menghidupkan cahaya keimanan dalam hatimu, menantang dirimu untuk kembali kepada Allah dengan penuh ketulusan, dan mendorongmu menuju hubungan yang lebih dalam dengannya. Saya berdiri di hadapanmu dengan amanah spiritual untuk mengingatkanmu akan kebenaran yang tak bisa diabaikan. Puasa adalah ujian yang tidak bisa ditawar atau dilewatkan. Pesan ini bukan untuk mereka yang lemah hati. Ini bukan untuk mereka yang merasa nyaman dalam keadaan spiritual yang biasa-biasa saja. Ini adalah panggilan bagi orang-orang terpilih, mereka yang telah disiapkan Allah untuk tujuan yang lebih besar, mereka yang memahami bahwa perjalanan menuju keberkahan menuntut pengorbanan, disiplin, dan komitmen yang kuat. Puasa bukan sekadar ibadah sunnah atau anjuran. Ini adalah perintah Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa adalah jalan menuju penyucian jiwa. Ini adalah medan di mana nafsu dan ketakwaan bertarung, dan ketakwaan harus menang. Ini adalah ujian dari rasa laparmu, bukan hanya terhadap makanan, tetapi terhadap rahmat dan ridha Allah. Saya ingin bertanya kepadamu, orang-orang terpilih, seberapa besar kerinduanmu untuk mendekat kepada Allah? Seberapa kuat tekadmu untuk meraih keberkahannya dalam hidupmu? Karena puasa adalah bahasa mereka yang rindu akan Allah. Sekarang, mari kita menyelami lebih dalam. Kita akan membongkar, lapis demi lapis, apa sebenarnya puasa itu? Mengapa ia begitu penting, dan bagaimana ia dapat mengubah hidupmu secara radikal? Apa itu puasa? Untuk memahami puasa, kita harus terlebih dahulu mendefinisikannya. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Tetapi lebih dari sekadar menahan lapar dan dahaga, puasa adalah latihan spiritual yang mendekatkan hati kepadanya. Puasa bukan sekadar rutinitas ibadah, bukan pula sekadar menahan diri demi kesehatan fisik. Sebaliknya, puasa adalah wujud kepatuhan dan penghambaan kepada Allah. Saat kamu berpuasa, kamu sedang berkata, "Ya Allah,
Engkaulah satu-satunya tempat aku bergantung. Aku tidak bergantung pada makanan, tidak pada kenyamanan duniawi, tetapi hanya kepadamu dan petunjukmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum saya melanjutkan pesan ini, saya ingin berhenti sejenak dan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas doa-doa kalian, dukungan yang luar biasa, dan kebaikan hati yang kalian tunjukkan. Secara khusus, saya ingin mengapresiasi mereka yang telah berbagi rezeki melalui donasi yang disematkan di komentar di bawah, serta melalui berbagai cara lainnya. Tindakan kalian adalah bukti nyata bahwa kalian tidak hanya mencintai Allah, tetapi juga benar-benar peduli terhadap dakwah dan kebaikan yang kita sebarkan bersama. Kalian bukan sekadar pendukung, kalian adalah bagian dari perjalanan ini, bagian dari kebaikan yang terus kita bangun. Dan saya berdoa untuk kalian. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan keberkahan yang berlipat-lipat, mengangkat derajat kalian, dan memberikan kemudahan dalam setiap urusan kalian. Setiap doa, setiap kata penyemangat, setiap sedekah, dan setiap kali kalian membagikan pesan ini kepada orang lain yang membutuhkan, semuanya memiliki nilai besar di sisi Allah. Bersama-sama, kita menyebarkan kebaikan, menanam benih keimanan, dan menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, memperluas rezekimu, dan menjadikan hidupmu penuh keberkahan. Semoga Dia menolongmu di saat tersulit, mengabulkan doa-doamu, dan melipat gandakan setiap kebaikan yang telah kamu tanamkan. Dari lubuk hati yang terdalam, aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah mempercayai perjalanan ini, telah berdiri bersama kami, dan telah menjadi bagian dari dakwah ini. Mari kita terus berjalan bersama, mencari ridha Allah, dengan keyakinan bahwa setiap usaha kita dalam kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Kamu dicintai, kamu dihargai, dan kamu sangat berharga di sisi Allah. Semoga Allah senantiasa memberkatimu. Sekarang, mari kita masuk ke pesan utama. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah menguji keimanannya dengan memerintahkan untuk mengorbankan putranya yang sangat ia kasihi. Ujian ini bukan semata tentang anaknya, tetapi tentang ketaatan dan kepasrahan Ibrahim kepada Allah. Demikian pula, puasa adalah bentuk ujian. Ini adalah momen di mana Allah bertanya kepadamu, apakah engkau cukup percaya kepadaku untuk melepaskan sesuatu yang menjadi sumber kehidupan jasmanimu? Ketaatan sejati tidak bisa ditawar. Seorang hamba tidak bisa bernegosiasi dengan Allah dengan berkata, "Aku akan berpuasa nanti saja," atau "Aku hanya akan berpuasa separuh hari." Ketaatan yang setengah-setengah adalah bentuk kelalaian. Saat Allah memerintahkan sesuatu, itu berarti Dia sedang membimbingmu menuju kebaikan dan keberkahan yang lebih besar. Bayangkan seorang prajurit dalam pelatihan. Ketika komandannya memberi perintah untuk bergerak, dia tidak menawar atau menunda. Dia patuh karena ketaatan adalah kunci keselamatannya. Demikian pula, puasa melatih jiwamu untuk tunduk dan patuh kepada Allah tanpa ragu, mempersiapkanmu menghadapi ujian yang lebih besar di masa depan. Ketika kamu berpuasa, kamu sedang menyatakan kepada Allah, "Aku percaya hanya Engkau yang mencukupiku. Aku yakin bahwa Engkaulah sumber kekuatanku. Aku lebih percaya kepadamu daripada sekadar kebutuhan jasmaniku atau sumber daya duniawi." Tindakan iman yang kuat ini menyelaraskan hatimu dengan kehendak-Nya, menjauhkanmu dari kebisingan dunia, dan membuka ruang bagi pertolongan-Nya. Puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, ia adalah tentang mendekat kepada Allah. Dalam momen penyerahan ini,
pintu keberkahan terbuka, doa-doa lebih mustajab, dan pertolongannya nyata dalam kelemahanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah, maka persempitlah jalannya dengan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa ujian dalam hidup yang tidak bisa dihadapi hanya dengan doa. Ada belenggu spiritual, kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, dan tantangan yang terus berulang yang membutuhkan pengorbanan dan fokus tambahan melalui puasa. Puasa memperkuat doamu, memperjelas niatmu, dan meneguhkan kebergantunganmu hanya kepada Allah. Dengan doa dan puasa inilah, rintangan besar bisa terangkat, belenggu dosa terlepas, dan keajaiban terjadi dengan izinnya. Aku pernah bertemu seorang pria yang telah lama berjuang melawan kebiasaan buruknya. Ia telah berdoa, tetapi tetap merasa sulit melepaskan diri. Suatu hari, ia memutuskan untuk berpuasa beberapa hari, sungguh-sungguh mencari pertolongan Allah. Di hari kelima puasanya, ia merasakan kelegaan luar biasa. Kebiasaan buruk yang selama ini mengikatnya pun hilang. Mengapa? Karena puasa mengundang pertolongan Allah di tempat di mana usaha manusia tidak lagi cukup. Bayangkan mencoba menebang pohon dengan kapak yang tumpul. Kamu bisa mengayunkannya sepanjang hari, menguras tenaga, tetapi pohon itu tetap berdiri kokoh. Puasa ibarat mengasah kapak itu, bukan sekadar menambah usaha, tetapi meningkatkan ketajaman dan kekuatan. Puasa mempertajam kepekaan spiritual, menyucikan hati, dan menguatkan jiwa agar lebih selaras dengan kehendak Allah. Ia memberimu kekuatan untuk menghadapi rintangan yang sebelumnya tampak mustahil untuk dilewati. Melalui puasa, kamu tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga mendapatkan ketajaman dan pertolongan dari Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berpuasa untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan dalam Al-Quran, Allah telah menetapkan puasa sebagai jalan penyucian dan ketakwaan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Seperti seorang atlet yang menjalani pelatihan ketat sebelum bertanding, seorang muslim berpuasa untuk melatih ketahanan jiwa, menundukkan hawa nafsu, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Puasa adalah medan latihan spiritual. Ia mendisiplinkan hati, mempertajam fokus, dan mengajarkan kesabaran serta ketawakalan. Jika kamu merasa terjebak dalam perjalanan spiritualmu, merasa ada sesuatu yang lebih besar menanti dalam hidupmu, maka puasa bisa menjadi kunci pembuka jalan. Puasa membantu membersihkan hati dari berbagai gangguan, menjernihkan pikiran, dan mendekatkanmu kepada Allah. Saat berpuasa, kita mengurangi ketergantungan pada dunia dan lebih banyak bergantung padanya. Puasa juga mengungkap keadaan hati yang sebenarnya. Saat tidak ada lagi pelarian dalam bentuk makanan atau kesenangan duniawi, kita akan melihat diri kita apa adanya. Ia membukakan ketidaksabaran, kesombongan, atau kecenderungan berlebihan yang mungkin selama ini tersembunyi. Namun, semua itu bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menyucikan dan membimbing kita menuju perbaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi tentang membangun kesadaran penuh kepada Allah. Seorang wanita pernah berbagi kisahnya. Selama puasa, dia menyadari betapa selama ini dia lebih bergantung pada makanan untuk kenyamanan daripada bersandar kepada Allah. Kesadaran ini membawanya kepada perubahan yang mendalam, membuatnya lebih bersyukur dan lebih khusyuk dalam ibadah. Anggaplah puasa sebagai cermin.
Ia memperlihatkan sisi tersembunyi dalam dirimu, mengungkap kelemahan dan ketergantunganmu yang mungkin tidak disadari. Ia mengajarkan ketulusan, merendahkan hati, dan membawa kita pada ketergantungan total kepada Allah. Justru dalam kondisi ini, ketika kita merendahkan diri, meninggalkan keinginan duniawi, dan berfokus hanya kepadanya, Allah menjumpai kita dengan rahmat dan pertolongannya. Puasa bukan sekadar ibadah, tetapi jalan untuk mengalami transformasi spiritual yang sejati. Gunakan puasa sebagai kesempatan sakral untuk introspeksi diri. Dalam keheningan, mintalah Allah untuk menerangi area tersembunyi dalam hidupmu yang perlu diperbaiki. Bersedialah untuk menghadapi kelemahanmu, ketakutanmu, dan bahkan hal-hal yang selama ini kamu hindari. Serahkan semuanya kepadanya dengan kerendahan hati dan kepercayaan penuh. Biarkan waktu puasa ini bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga tentang mendapatkan kejelasan, pembaruan, dan hati yang sepenuhnya selaras dengan kehendaknya. Dalam Al-Quran, puasa disebut sebagai cara untuk mencapai ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Puasa itu seperti menanam benih di tanah yang subur. Pada awalnya, tampaknya tidak ada yang terjadi. Permukaannya tetap tidak berubah. Tetapi jauh di dalam, benih itu mulai berakar, bersiap untuk musim pertumbuhan dan penuaian. Demikian pula, puasamu mungkin tidak langsung membuahkan hasil, tetapi ia sedang menggerakkan sesuatu di ranah spiritual. Pengorbananmu mendekatkanmu kepada Allah, menyelaraskanmu dengan kehendaknya, dan membuka jalan bagi pertolongannya. Percayalah pada prosesnya, karena pada waktunya, kamu akan menuai hasil yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pertempuran apa yang sedang kamu hadapi hari ini? Apakah ujian keuangan yang tampaknya tak berujung, hubungan yang retak hingga sulit dikenali, atau kekeringan rohani yang membuatmu merasa kosong? Bawalah semuanya kepada Allah dalam puasa. Serahkan sepenuhnya kepadanya. Percaya bahwa saat kamu merendahkan diri, Dia akan membukakan jalan keluar bagimu. Puasa bukan tentang memaksa kehendak Allah. Ini tentang menyelaraskan hatimu dengannya dan mengundang rahmat-Nya ke dalam hidupmu. Percayalah bahwa Dia akan menolongmu, karena kekuatannya menjadi sempurna dalam kelemahan hamba-Nya yang berserah diri. Puasa itu tidak mudah. Tubuhmu akan merasakan lapar, pikiranmu akan memberontak melawan ketidaknyamanan, dan hatimu mungkin mempertanyakan tujuannya. Tetapi ingatlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Puasa adalah latihan spiritual yang menyucikan diri, melatih kesabaran, dan memposisikanmu untuk menerima rahmat serta ketenangan darinya. Rasa lapar dan haus yang kau rasakan adalah bagian dari perjalanan menuju kedekatan dengan Allah, sebagai bentuk pengendalian diri dan peningkatan kualitas ibadah. Bayangkan seorang penjunan yang membentuk tanah liat. Tanah liat harus ditekan, dibentuk, dan dimurnikan sebelum menjadi sebuah mahakarya. Puasa adalah cara Allah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Ketika kamu merasa ingin menyerah saat berpuasa, ingatlah mengapa kamu memulainya. Ingatlah bahwa ketidaknyamanan ini bersifat sementara, tetapi ganjaran spiritualnya kekal. Setiap momen pengorbanan mendekatkanmu kepada Allah, menyelaraskanmu dengan tujuannya, dan membuka pintu bagi keberkahan yang hanya Dia yang dapat berikan. Bertahanlah dengan iman, mengetahui bahwa puasamu tidak sia-sia. Allah melihat usahamu, mendengar doamu, dan akan membalas setiap pengorbananmu dengan kebaikan yang berlipat ganda dalam waktu yang terbaik menurut-Nya.
Orang-orang beriman, puasa bukan hanya ibadah fisik. Ini adalah ujian keimanan yang mengungkap ketulusan hatimu, kedalaman ketaatanmu, dan intensitas kerinduanmu kepada Allah. Ini bukan ujian yang bisa kau negosiasikan, tunda, atau hindari. Ini adalah panggilan untuk menyerahkan kenyamananmu demi meraih ridhanya. Apakah kamu akan lulus ujian ini? Apakah kamu akan menyangkal keinginan nafsumu demi meraih ridha Allah dan melangkah dalam keberkahannya? Waktunya adalah sekarang. Umat pilihan sedang dipersiapkan, dan kamu dipanggil untuk mengambil peran dalam perjalanan spiritual ini. Jangan biarkan duniawi dan kelalaian menahan langkahmu. Bangkitlah, jiwa-jiwa yang terpilih. Rangkullah ibadah puasa dengan kesabaran dan keteguhan hati. Carilah Allah dengan sepenuh jiwa, dan bersiaplah untuk menyaksikan keajaibannya dalam hidupmu seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah saatnya untuk menyelaraskan diri dengan takdir yang Allah tetapkan dan menyebarkan cahayanya ke dunia. Renungkanlah ini. Apa yang bersedia kamu korbankan demi mendapatkan keberkahannya? Apakah kamu siap meninggalkan kenyamanan, menundukkan hawa nafsu, dan menjauh dari kelalaian demi meraih kedekatan dengannya? Keteguhan dan keberhasilan sejati tidak ditemukan dalam kemudahan, tetapi dalam penyerahan total kepadanya. Ambillah ujian ini. Berpuasalah dengan niat yang lurus. Berpuasalah dengan iman yang teguh. Berpuasalah dengan hati yang penuh keikhlasan. Dan saat kamu mendekat kepadanya, peganglah janjinya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Pengorbananmu tidak sia-sia. Itu adalah pintu menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah dan pengalaman spiritual yang lebih tinggi. Wahai jiwa-jiwa yang beriman, ini bukanlah waktu untuk bersantai dalam zona nyaman. Panggilan untuk meningkatkan ibadah, berpuasa, dan meraih pertolongan Allah adalah hal yang mendesak. Bangkitlah sekarang. Masuklah ke dalam takdir yang Allah tetapkan untukmu. Biarkan ketaatan dan pengorbananmu menjadi sebab turunnya rahmat-Nya. Waktunya adalah sekarang. Apakah kamu akan menjawab panggilan ini? Kepuasan sesaat atau kebahagiaan abadi? Namun mulai hari ini, ya Allah, kami memilih jalan-Mu. Kami berkata, bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Ajarkanlah kami, ya Allah, untuk tidak bergantung pada dunia, tetapi kepada setiap petunjuk-Mu. Ya Rab, kami merindukan-Mu. Kami menyadari bahwa puasa bukan sekadar menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi bentuk ibadah dalam penyerahan diri dan perjuangan melawan hawa nafsu. Kami datang kepadamu, mengakui kelemahan kami. Saat kami menahan diri dari kenikmatan dunia, kuatkanlah hati kami dalam ketakwaan. Saat kami menghindari kelalaian, jadikanlah hati kami penuh dengan cahaya petunjuk-Mu. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu bagi mereka yang sedang menghadapi ujian berat, baik dalam keluarganya, keuangannya, kesehatannya, maupun pikirannya. Ingatkan mereka bahwa Engkaulah sebaik-baik penolong. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan pertolongan-Mu kepada mereka yang sedang berjuang. Berikanlah mereka kesabaran dan keyakinan bahwa setiap kesulitan akan berujung pada kemudahan. Ya Allah, sebagaimana Engkau menolong hamba-hamba pilihan-Mu di masa lalu saat mereka berpuasa dan berserah kepadamu, tolonglah juga umat-Mu hari ini. Biarkan mereka menyaksikan bagaimana musuh-musuh jiwa mereka dilemahkan dan dikalahkan dengan kekuatan-Mu. Wahai Rabb, aku memohon untuk mereka yang merasa kering secara ruhani.
mereka yang lelah, putus asa, dan merasa jauh darimu. Jadikanlah puasa sebagai jalan mereka kembali kepadamu. Saat mereka menahan diri dari lapar dan haus, limpahkanlah mereka dengan cahaya petunjuk-Mu. Saat mereka mendekat kepadamu, dekatlah juga kepada mereka. Jadikanlah ini sebagai waktu di mana hati mereka dihidupkan kembali, iman mereka dikuatkan, dan tujuan hidup mereka disinari oleh ridha-Mu. Ya Allah, bangkitkan keberanian suci dalam setiap jiwa. Puasa bukanlah perkara mudah. Ia menuntut pengorbanan dan disiplin. Namun, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, anugerahkanlah kepada kami kesabaran untuk menghadapi cobaan, kekuatan untuk menahan godaan, dan keteguhan untuk menyelesaikan apa yang telah kami niatkan demi-Mu. Jangan biarkan kami menjadi seperti mereka yang tertipu oleh dunia dan melupakan akhirat hanya demi kesenangan sesaat. Ajarkanlah kami untuk lebih mencintai yang rohani daripada yang jasmani, lebih mendahulukan yang kekal daripada yang sementara. Aku berdoa bagi mereka yang ragu untuk memulai perjalanan ini. Wahai Rabb, yakinkanlah mereka bahwa pertolongan-Mu senantiasa menyertai. Sebagaimana firman-Mu, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Bantu mereka untuk mengambil langkah pertama, meski kecil, tetapi dengan keyakinan besar. Jadikanlah ketaatan mereka sebagai awal dari perjalanan yang penuh keberkahan. Ya Allah, aku memohon agar melalui puasa ini, Engkau mendatangkan keajaiban dan terobosan hidup. Hapuslah kesempitan rezeki, sembuhkanlah yang sakit, perbaiki hubungan yang retak, dan bebaskanlah mereka yang terbelenggu oleh kesulitan. Singkapkanlah dosa-dosa yang tersembunyi agar dapat diperbaiki, dan robohkanlah penghalang yang telah lama menghambat kemajuan mereka. Wahai Allah, Engkau telah mengajarkan bahwa ada ujian yang hanya bisa dilewati dengan kesabaran, doa, dan puasa. Maka hari ini kami berserah diri kepadamu, yakin bahwa kemenangan sejati hanya berasal darimu. Ya Rabb, aku mengangkat pesan ini, semoga Engkau menjadikannya sebagai sarana kebaikan yang tersebar luas. Jadikanlah ia sebagai wasilah hidayah, menyentuh hati, menginspirasi jiwa, dan mengubah hidup banyak orang. Berkahilah mereka yang mendukung dan menyebarkan pesan ini. Limpahkanlah kebaikan kepada keluarga mereka, rezeki mereka, pekerjaan mereka, dan seluruh urusan mereka. Jadikanlah mereka saksi dari keberkahan yang tak terduga sebagai balasan atas keikhlasan mereka. Ya Allah, aku berdoa untuk jiwa-jiwa pilihan yang akan menyampaikan dan mengamalkan pesan ini. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja tanpa makna, tetapi jadikanlah ia sebagai sumber kekuatan bagi umat. Bangkitkanlah generasi yang mencintai puasa, memperbanyak doa, dan menjaga kesucian diri. Sadarkanlah mereka yang terlena, gerakanlah mereka yang stagnan, dan kuatkanlah mereka yang haus akan petunjuk-Mu. Ya Allah, kami merindukan ridha dan kemuliaan-Mu. Kami berpuasa bukan untuk memaksa kehendak-Mu, tetapi untuk mendekatkan diri kepadamu. Kami menahan diri karena cinta kami kepadamu lebih besar dari segalanya. Kami berpuasa dengan harapan melihat kehendak-Mu terwujud di bumi, sebagaimana Engkau kehendaki di langit. Ya Rabb, nyalakan cahaya-Mu dalam hati kami. Sucikan jiwa kami dari segala noda. Jauhkan kami dari godaan dan rintangan yang menghalangi jalan kami menuju-Mu. Bersihkan hati kami, kuatkan iman kami, dan jadikan kami hamba yang senantiasa ikhlas dalam beribadah. Limpahkan kepada kami rahmat dan petunjuk-Mu, serta jadikan kami pembawa cahaya kebaikan di dunia ini. Hari ini, kami teguhkan niat kami dalam puasa ini. Kami menjadikannya sebagai latihan kesabaran, senjata dalam perjuangan,
dan jalan menuju kemenangan atas hawa nafsu. Kami yakin bahwa di balik kesabaran ini terdapat kedekatan denganmu, kemuliaan akhlak, serta keberkahan yang berlimpah. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami yakin Engkau telah mendengar doa-doa kami. Kami bersyukur atas pertolongan dan kemudahan yang Engkau berikan. Kami yakin dengan janji-Mu bahwa setiap kesabaran akan berbuah keberkahan dan setiap pengorbanan karena-Mu tidak akan sia-sia. Ya Allah, kabulkan doa kami. Jadikan puasa ini sebagai jalan menuju ampunan dan peningkatan derajat di sisi-Mu. Bimbing langkah kami dalam keistiqomahan dan jadikan hati kami selalu terpaut kepadamu. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.